Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ala nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali berkumpul dalam perkuliahan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Selamat datang di perkuliahan kita di pertemuan ketiga hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tokoh-tokoh pembaharu Islam dan kontribusinya dalam pendidikan, yang akan memberikan wawasan tentang bagaimana tokoh-tokoh pembaharu Islam berkontribusi terhadap sistem pendidikan Islam, baik di masa lalu maupun di masa depan. Dan ini adalah topik yang sangat relevan dengan dunia pendidikan kita saat ini. Bagi teman-teman, mahasiswa, sahabat-sahabatku semuanya yang mengikuti melalui perkuliahan Zoom meeting, pastikan mikrofon dan kamera dalam kondisi aktif. Jika ada pertanyaan atau diskusi, disampaikan saja. Untuk teman-teman yang menonton video melalui YouTube, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai absensi, ya, sebagai tanda kehadiran. Kemudian di kolom komentar tuliskan nama, semester, asal prodi, kemudian katakan hadir, dan sampaikan pertanyaan kalaupun kalian ada pertanyaan dan pendapat kalian, dan saya akan mencoba jawab di akhir perkuliahan. Semoga materi yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat, dan mari kita mulai perkuliahan kita dengan niat yang tulus untuk menambah ilmu serta memperbaiki diri dalam menjalankan amanah sebagai pendidik di masa depan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke materi berikut ini. Baik teman-teman mahasiswa semuanya yang berbahagia, setelah pembukaan perkuliahan tadi, marilah kita lanjutkan materi ketiga yang mengkaji tentang tokoh-tokoh pembaharu Islam dan kontribusinya dalam pendidikan, di mana tokoh-tokoh pembaharu Islam dan kontribusinya dalam pendidikan ini akan kita terjemahkan terlebih dahulu. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan tokoh-tokoh pembaharu Islam? Tokoh-tokoh pembaharu Islam adalah individu yang berperan dalam memperbarui pemikiran, pemahaman, dan praktik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, untuk membawa umat Islam menuju kemajuan dan pemahaman yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mohon maaf bila tidak begitu jelas ya, karena posisi cuaca sekarang sedang hujan deras sehingga suara air hujan gemerciknya itu terdengar di mikrofon. Tapi nggak apa-apa, saya yakin bisa terdengar oleh teman-teman, sahabat-sahabatku semua, para mahasiswa. Mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang fokus. Baik, kita lanjutkan. Siapa saja tokoh-tokoh pembaharu Islam? Ya, yang pertama adalah Muhammad Abduh, lahir tahun 1849 sampai 1905. Beliau adalah seorang ulama, juga reformis dan pemikir Islam asal Mesir yang dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharu utama dalam gerakan reformasi Islam pada abad ke-19. Beliau telah menggabungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Kontribusinya pada pendidikan ya, telah mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak saling bertentangan, melainkan dapat berjalan secara beriringan.
Beliau juga mengedepankan pentingnya pendidikan perempuan dan memperbarui sistem pendidikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Muhammad Abduh juga mengusung gagasan pendidikan modern, bahwa pendidikan tidak hanya harus mencakup ilmu agama, tapi juga ilmu pengetahuan duniawi. Ia mendorong umat Islam untuk memperbarui metode pendidikan agar lebih rasional dan ilmiah. Sedangkan kontribusi beliau terhadap pendidikan digital, meskipun Abduh tidak secara langsung terlibat dalam era digital, akan tetapi pemikirannya tentang pentingnya ilmu pengetahuan modern menjadi dasar bagi penerapan pendidikan berbasis teknologi dan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya adalah tokoh berikutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897. Adalah tokoh intelektual asal Afghanistan yang dikenal sebagai aktivis politik dan reformis pendidikan. Beliau dikenal sebagai tokoh intelektual dan aktivis yang memperjuangkan modernisasi dunia Islam, termasuk dalam bidang pendidikan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan yaitu pemikiran rasional dan ilmiah untuk memajukan umat Islam. Beliau telah mendorong ilmu pengetahuan tidak hanya terjebak pada tradisi yang statis, karena ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan dan kemerdekaan politik bagi dunia Islam, serta pentingnya pembaruan dalam sistem pendidikan di negara-negara Muslim. Dalam pendidikan modern, beliau telah memberikan kontribusi tentang mengajarkan pentingnya pemikiran rasional dan ilmiah yang mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan umat Islam. Sedangkan dalam pendidikan digital, gagasan Al-Afghani tentang pentingnya perpaduan antara ilmu agama dan sains mempengaruhi pendidikan modern yang memanfaatkan platform digital untuk mengakses informasi ilmiah dan agama secara seimbang. Tokoh berikutnya adalah Said Qutb tahun 1906 sampai 1996. Adalah seorang cendekiawan, juga penulis dan pemikir Islam asal Mesir yang dikenal dengan pemikirannya yang mendalam tentang Islam dan pendidikan. Juga beliau telah menekankan pada aspek akademis terhadap moral dan spiritual. Kontribusi Said Qutb di bidang pendidikan telah mengembangkan konsep pendidikan Islam yang menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tapi juga mencakup pembentukan karakter yang berbasis pada ajaran Islam. Menurutnya, pendidikan harus mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia. Sedangkan terhadap pendidikan modern, Said Qutb telah menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dan pemahaman agama yang mendalam. Sedangkan dalam pendidikan digital, pemikirannya telah mendasari pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tapi juga pendidikan karakter yang kini dapat dilakukan melalui platform digital yang menggabungkan pendidikan agama dan sosial. Berikutnya adalah Ismail Al-Faruqi tahun 1921 sampai 1986. Adalah seorang ulama dan intelektual Islam yang berperan penting dalam pengembangan pemikiran Islam kontemporer dan pendidikan Islam di dunia barat yang menekankan integrasi antara ilmu agama dan sains modern dalam pendidikan. Kontribusi beliau dalam pendidikan yaitu menekankan pentingnya pendidikan berbasis tauhid yang menyatukan ilmu agama dan ilmu duniawi dalam satu sistem pendidikan yang utuh. Ia percaya bahwa pendidikan Islam harus mengintegrasikan antara ilmu agama dan sains modern, sehingga umat Islam dapat berkembang secara spiritual maupun intelektual. Terhadap pendidikan modern, Al-Faruqi memperkenalkan konsep pendidikan berbasis tauhid yang menyatukan ilmu agama dengan sains. Nah, ini menjadi suatu landasan bagi penerapan pendidikan secara menyeluruh, termasuk dalam pendidikan teknik dan ilmu sosial. Sedangkan kontribusi dalam pendidikan digital berkembang melalui pengajaran yang menggabungkan antara ilmu agama dan sains modern secara online.
Berikutnya adalah Hasan Al-Banna. Beliau adalah pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin yang berasal dari Mesir, dan tentu beliau terkenal sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam pembaruan sosial, politik, dan pendidikan Islam. Hasan Al-Banna ya, sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi Islam yang memiliki pengaruh besar dalam mengembangkan pemikiran sosial dan pendidikan Islam di dunia Arab dan sekitarnya. Kontribusi dalam pendidikan, Al-Banna telah mengajarkan pentingnya pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Ia menganggap bahwasanya pendidikan sebagai salah satu cara untuk membangun masyarakat yang Islami, di mana sistem pendidikan harus mengajarkan akhlak yang baik, rasa tanggung jawab sosial, serta cinta terhadap agama, negara, dan umat Islam itu sendiri. Kontribusinya, Al-Banna terhadap pendidikan modern menekankan pentingnya pendidikan yang mengembangkan karakter moral, akhlak, dan kesadaran sosial yang kuat berdasarkan ajaran Islam. Selain itu juga kontribusi terhadap pendidikan terpadu, karena telah mengembangkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup kecerdasan intelektual dan spiritual, dan pendekatan Islam dalam pendidikan, yang mana Al-Banna juga telah mengajarkan bahwa pendidikan harus mengarah pada pembentukan pribadi yang berkualitas, yang mampu memberi kontribusi pada kemajuan umat Islam. Sedangkan kontribusi terhadap pendidikan digital, ya, Al-Banna menekankan pentingnya pendidikan karakter dan kesadaran sosial yang relevan dalam konteks pendidikan digital, di mana kini pendidikan karakter, pengembangan akhlak, dan kesadaran terhadap isu-isu sosial yang dapat diajarkan melalui media digital. Selanjutnya adalah Rashid Ridho tahun 1865 sampai 1935. Beliau adalah reformis asal Mesir ya, karena kontribusinya dalam bidang pemikiran dan pendidikan Islam. Jadi telah memperkenalkan tentang pengembangan intelektual dan relevansi ilmu pengetahuan dengan kebutuhan zaman. Kontribusi Ridho terhadap bidang pendidikan telah memodernisasi sistem pendidikan Islam dengan menekankan pentingnya pendidikan sains dan teknologi yang berbasis pada ajaran-ajaran Islam, yang juga mendukung pembaruan dalam kurikulum pendidikan Islam agar mencakup lebih banyak aspek kehidupan, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Sedangkan terhadap pendidikan modern, beliau telah melakukan reformasi pendidikan dengan menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Juga pengajaran Al-Quran yang ilmiah telah menekankan bahwasanya Al-Quran harus sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan jawaban terhadap tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang. Selain itu juga modernisasi kurikulum pendidikan, karena telah memperkenalkan kurikulum pendidikan Islam yang mencakup ilmu agama, ilmu sosial, dan ilmu alam. Selanjutnya, kontribusi terhadap pendidikan digital, Ridho telah mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern yang kini dapat diterapkan dalam pendidikan digital, di mana pendidikan agama dan sains modern dapat diajarkan secara seimbang melalui platform online dan kursus digital yang menyatukan keduanya. Dan tentu ini mengarah pada pengembangan kurikulum digital yang komprehensif dan holistik. Tokoh berikutnya adalah Ali Syariati tahun 1933 sampai 1977. Adalah seorang pemikir dan intelektual Islam asal Iran yang dikenal karena pemikiran sosial dan filosofisnya yang memberikan pengaruh besar pada revolusi Iran. Beliau telah mengajarkan bahwa pendidikan harus membebaskan individu dari ketertindasan sosial dan politik melalui pendidikan kritis. Di dalam pendidikan, kontribusinya telah menekankan bahwa pentingnya pendidikan kritis tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga membentuk kesadaran sosial dan politik, karena pendidikan harus menjadi sarana untuk menciptakan individu yang berani dan memiliki kesadaran moral, kesadaran sosial yang tinggi, serta mampu berperan aktif dalam perubahan sosial dan revolusi. Sedangkan terhadap pendidikan modern, Syariati telah mendorong pendidikan yang mengembangkan kesadaran sosial dan politik, serta memperkenalkan pendidikan yang berfokus pada perubahan sosial.
kontribusi terhadap pendidikan digital, pemikiran-pemikiran syariatis sangat relevan dengan dunia digital saat ini. Karena pendidikan digital dapat menyebarkan pendidikan kritis yang mengedepankan kehidupan sosial, hak asasi manusia, dan kesadaran politik. Tokoh berikutnya adalah Muhammad Iqbal. Tahun 1877 sampai 1938 adalah seorang filsuf dan penyair asal India yang dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar dunia Islam. Ya, beliau telah mendorong individu untuk berpikir bebas dan berkreativitas. Kontribusinya dalam pendidikan, Iqbal telah menekankan pentingnya pendidikan yang membentuk jiwa dan karakter dengan memberi kebebasan berpikir dan mendorong kreativitas. Ya, kontribusinya dalam pendidikan modern, Iqbal percaya bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari ketergantungan dan mengembangkan potensi diri melalui kebebasan berpikir. Sedangkan dalam pendidikan digital, Iqbal telah memberikan kebebasan berpikir dan pengembangan kreativitas yang sangat relevan dalam pendidikan digital, di mana kita dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran secara mandiri dan kreatif melalui internet. Tokoh berikutnya adalah berasal dari Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pendidikan modern di Indonesia tahun 1868 dan 1923. Beliau notabene adalah pendiri Muhammadiyah dan pionir pendidikan modern di Indonesia. Beliau mendirikan sekolah Muhammadiyah mulai dari tahun 1911 yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, yang menjadikannya sebagai langkah pertama pendidikan modern bagi umat Islam di Indonesia. Ya, dan tentunya membawa konsep pendidikan Islam lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Kontribusinya terhadap pendidikan modern, beliau telah mendirikan sekolah Muhammadiyah yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, dan tentu ini memberikan pendidikan yang lebih komprehensif dan berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang modern. Kontribusi terhadap pendidikan digital Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan melalui pengembangan e-learning dan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi untuk mengakses materi pendidikan secara lebih luas dan efisien. Tentu ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kenapa? Karena Muhammadiyah ini memiliki ribuan sekolah dan universitas yang terus mengembangkan model pendidikan modern, inklusif, dan berbasis agama, di mana pendidikan yang diperkenalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pembentukan karakter, kemandirian, dan kepedulian sosial. Tokoh yang terakhir adalah Hasyim Asy'ari tahun 1875 sampai 1947. Adalah tokoh ulama besar yang berpengaruh dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Karena beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam di tanah air. Beliau juga memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam memodernisasi sistem pendidikan pesantren dan mendirikan madrasah yang lebih sintesis. Nah, kontribusi beliau dalam pendidikan yaitu merupakan pendiri pesantren Tebu Ireng. Ya, Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang yang menjadi pusat pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu agama dan nilai-nilai moral Islam. Selain itu juga memperkenalkan sistem pendidikan pesantren modern. Kenapa? Karena pendidikan pesantren lebih terstruktur dan berorientasi pada pengembangan intelektual serta moral dengan mengajarkan kitab kuning dan ilmu pengetahuan umum. Berikutnya adalah mendirikan madrasah, di mana Hasyim Asy'ari juga mendirikan berbagai madrasah yang menjadi bagian dari upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Kontribusinya terhadap pendidikan modern yaitu mulai dari pertama pemodernisasi pesantren, karena telah mengembangkan sistem pendidikan pesantren yang lebih terstruktur, menggabungkan ilmu agama, pendidikan agama dengan pengetahuan umum. Dia juga memperkenalkan metode pembelajaran yang sintetis dengan menggunakan kitab kuning yang berisi ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan lain yang relevan dengan kehidupan sosial dan politik saat itu. Selain itu juga pendiri madrasah, ya, pendiri madrasah
Asy'ari juga pendiri madrasah yang mana telah mendirikan berbagai madrasah yang menjadi bagian dari upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Juga pendidikan untuk semua. Kenapa? Karena Hasyim Asy'ari telah berkomitmen untuk menciptakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan kaum minoritas. Nah, ini menjadi dasar bagi pendidikan Islam yang inklusif yang terus berkembang hingga saat ini di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah pendidikan yang berbasis akhlak dan moral. Karena selain ilmu pengetahuan, Hasyim Asy'ari juga menekankan pentingnya pendidikan karakter yang mendalam. Karena beliau memperkenalkan prinsip bahwa pendidikan tidak hanya mengembangkan intelektual, tapi juga membentuk kepribadian yang berbudi luhur, berakhlak mulia, dan berbasis pada nilai-nilai Islam. Nah, beliau juga telah memberikan kontribusi terhadap pendidikan pesantren, yaitu dengan pendidikan karakter di era digital, karena pemikirannya dengan pendidikan berbasis akhlak dan moral sangat relevan dengan kebutuhan saat ini, terutama dalam pendidikan digital. Kemudian pendidikan Islam yang terstruktur dalam era digital, karena pendidikan yang telah dimodernisasi oleh Hasyim Asy'ari dapat diterapkan dalam platform digital, di mana materi agama dan ilmu pengetahuan juga dapat diajarkan secara terstruktur. Bahkan banyak terdapat platform e-learning dan aplikasi pendidikan yang mengajarkan ilmu agama bersama dengan ilmu sains dan teknologi sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selain itu juga telah memberikan pesantren digital, karena beberapa lembaga pendidikan Islam termasuk pesantren kini memanfaatkan teknologi untuk pengembangan pendidikan jarak jauh atau pesantren digital. Nah, tentu konsep ini telah memungkinkan pendidikan Islam dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil. Nah, dengan demikian, ya, Hasyim Asy'ari bisa disebut sebagai tokoh pendidikan karena kontribusinya dalam memodernisasi pesantren, mengembangkan pendidikan Islam, dan meletakkan dasar bagi pendidikan agama yang lebih sintetis di Indonesia. Juga beliau adalah salah satu tokoh penting yang memberikan landasan kuat untuk pengembangan pendidikan Islam modern di Indonesia. Karena pemikirannya tentang pendidikan yang berimbang, yang mencakup ilmu agama, karakter, pengetahuan duniawi itu sangat relevan dengan dunia pendidikan modern dan digital saat ini. Nah, kontribusinya mendorong pengembangan pendidikan digital yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan ini merupakan dampak yang positif untuk rekan-rekan dan sahabat-sahabat mahasiswa semuanya. Dan saya yakin memaklumi ya, karena memang suasana cuaca yang sangat hujan lebat, deras sekali, dan suaranya gemerciknya sampai mungkin masuk di platform YouTube ini. Namun mohon disikapi dan dimaklumi tentang hal ini. Mudah-mudahan ini membawa dampak yang baik untuk teman-teman semua dan selamat belajar. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan lancar. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan membawa berkah baik untuk kita pribadi maupun untuk masyarakat luas. Dan terima kasih semua yang telah berpartisipasi aktif, baik yang mengikuti Zoom maupun yang menyaksikan melalui YouTube. Jangan lupa untuk menekan tombol like ya sebagai absensi. Ya, jadi ada 2 absensi. Yang pertama tombol like, yang kedua adalah mengisi absensi di kolom komentar dengan format nama, semester, asal prodi, dan katakan hadir di situ. Ya. Lalu jika ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, silakan sampaikan melalui media yang tersedia, boleh melalui WhatsApp maupun YouTube di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya secepat mungkin ya. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam belajar dan terus diberikan semangat untuk meningkatkan kualitas diri sebagai calon pendidik yang berkualitas. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberi manfaat yang bagi perkembangan pendidikan Islam yang lebih baik di masa depan. Kita tutup perkuliahan ini dan sampai ketemu di perkuliahan mendatang. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.